Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan ingin menjelaskan tentang materi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan ganti rugi. Nah, di sini kami mengambil kasus dari sengketa di SMP Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Adapun anggota kelompok kami, saya Ogzan Ilir Ramadan dengan NIM B1A12284. Saya Amir Abdul Malik dengan NIM B1A1222285. Saya Emreza Nopan Palepi dengan NIM B1A1222297. Saya Muhammad Gibral Ghazi dengan NIM B1A1222266. Saya Salman Alfarizi dengan NIM B1A1222273. Baik, selamat menyaksikan materi kami yang kami rangkum dalam video ini. Terima kasih. Halo, saya Ogzan. Dalam konteks sengketa lahan yang melibatkan SMP Negeri 7 Tanjab Timur, dampaknya pada dunia pendidikan sebuah tantangan serius yang membutuhkan penanganan yang bijaksana. SMP Negeri 7 Tanjab Timur sebagai lembaga pendidikan menjadi pusat perhatian dalam sengketa ini, dan dampaknya bersifat meluas. Pertama-tama, ketidakpastian terkait kepemilikan dan pemanfaatan lahan dapat menghambat kegiatan pembelajaran. Guru, siswa, dan staf administrasi mungkin merasa tidak stabil dan khawatir terkait masa depan sekolah. Ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif, yang dapat mengganggu proses fokus pada pendidikan. Selain itu, proses mediasi yang panjang dan kompleks dapat memakan waktu yang seharusnya dihabiskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sumber daya energi yang seharusnya digunakan untuk pengembangan kurikulum pelatihan guru dan meningkatkan infrastruktur sekolah mungkin teralihkan untuk menangani sengketa ini. Sisi lain dari dampaknya adalah pada reputasi SMP Negeri 7 Tanjab Timur. Konflik terbuka dan sebelum menyelesaikan sengketa dapat memberikan citra negatif pada sekolah di mata masyarakat. Orang tua mungkin ragu untuk mendaftarkan anak-anak mereka, dan potensi donatur atau mitra pendidikan dapat mundur karena ketidakpastian. Namun, melihat sisi positif, penanganan yang tepat dari pemerintah daerah dan pengadilan negeri dapat menjadi contoh bagaimana konflik ini dapat dipecahkan dengan cara yang adil dan transparan. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan pemerintahan, sehingga dapat berdampak positif pada sekolah dan pendidikan di wilayah tersebut. Ketika kita membahas peran pengadilan negeri dalam mediasi, kita akan memahami bagaimana proses ini dapat membentuk masa depan SMP Negeri 7 Tanjab Timur dan dampaknya pada pendidikan lokal. Baik, di sini saya Gibran. Saya ingin menjelaskan dari Ogzan sebelumnya dampak sengketa lahan pada dunia pendidikan. Mari kita tinjau lebih dalam tentang aspek hukum dan administratif yang melibatkan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau Tanjab Tim dan pengadilan negeri dalam menangani sengketa ini. Langkah Pemkab Tanjab Tim untuk melibatkan pengadilan negeri ini dalam upaya mediasi menunjukkan respon yang serius terhadap sengketa lahan di SMP Negeri 7 Tanjab Timur. Surat yang dilayangkan oleh Pemkab Tanjab Tim ke pengadilan negeri memiliki konteks tindak lanjut dari putusan tinjau kembali oleh Mahkamah Agung RI. Poin ini perlu diperjelas karena dapat menjadi pilar utama dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik. Dalam konteks hukum, perlu ditekankan bahwa pengadilan negeri ini berperan sebagai mediator yang netral dan memiliki wewenang untuk memfasilitasi mediasi. Ini adalah langkah yang umumnya diambil untuk mencapai kesepakatan damai dan adil di luar jalur persidangan yang panjang. Bagaimana pengadilan negeri memainkan peran ini dan bagaimana upaya mediasi tersebut dapat membawa kejelasan dalam sengketa lahan akan menjadi fokus penjelasan saya. Hal ini perlu dicermati adalah bagaimana proses mediasi ini diarahkan oleh hasil putusan tinjauan kembali Mahkamah Agung RI pada tanggal 12 Desember 2017. Apakah putusan ini memberikan panduan khusus atau batasan tertentu dalam mediasi? Ini adalah pertanyaan penting yang perlu dijawab untuk memahami landasan hukum dari proses yang sedang berlangsung. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa proses ini mungkin tidak selalu mulus. Adanya perjalanan tanah oleh pihak ahli waris dan pembangunan sebelum adanya pengajuan eksekusi atau penyelesaian tanah dapat memperumit situasi. Sejauh ini,
Pengadilan negeri dapat mengatasi dinamika ini dan memastikan bahwa mediasi berjalan sesuai rencana akan menjadi perhatian kita dalam penjelasan ini. Dengan memahami peran pengadilan negeri dalam mediasi, kita dapat melihat apakah langkah ini akan memberikan solusi yang memadai dan adil untuk semua pihak yang terlibat. Proses mediasi adalah kesempatan bagi para pihak untuk berunding secara damai dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tetap bersama kami dalam video ini mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang dinamika mediasi dalam sengketa lahan SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Saya Muhammad Gibran Ghazi, sekian dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Salman, setelah menjelaskan tentang dampak sengketa lahan di dunia pendidikan oleh Oksan dan membahas aspek hukum mediasi oleh Gibran, mari kita fokus pada perkembangan terbaru dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyelesaikan sengketa ini. Hasil rapat yang telah dilakukan menunjukkan niat baik dari pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cepat. Namun munculnya tantangan baru terkait penjualan tanah oleh pihak ahli waris memberikan dinamika baru dalam proses penyelesaian. Penjualan tanah ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga bisa mempengaruhi keberlanjutan mediasi. Penting untuk dipahami bagaimana penjualan tanah ini dapat mengubah dinamika sengketa. Pertanyaan mendasar termasuk apakah penjualan tanah tersebut sah secara hukum dan apakah pihak ahli waris memiliki hak untuk menjual tanah yang menjadi objek perkara. Hal ini menjadi salah satu fokus dalam upaya mediasi selanjutnya. Selain itu, keberlanjutan mediasi dan penyelesaian sengketa juga dipertanyakan dengan adanya pembangunan di tanah tersebut sebelum adanya pengajuan eksekusi atau penyelesaian tanah yang diperkarakan. Apakah pembangunan ini melibatkan aspek-aspek yang dapat memperumit proses mediasi atau bahkan mengubah tawaran dan tuntutan dari masing-masing pihak. Dalam situasi seperti ini, Pemda Tanjabtim harus mencari solusi yang tidak hanya mengakomodasi hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat setempat. Menavigasi tuntutan dan harapan dari semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ahli waris, sekolah, dan masyarakat umum menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks ganti rugi sebesar Rp470 juta yang seharusnya diterima oleh ahli waris sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, bagaimana putusan ini akan mempengaruhi negosiasi selanjutnya? Apakah ada kemungkinan penyesuaian ganti rugi ataukah harus mematuhi keputusan MA secara ketat? Melalui penjelasan ini, kita akan mencoba memahami dinamika kompleks yang dihadapi oleh Pemda Tanjabtim dalam menangani sengketa lahan ini, dan bagaimana mereka berupaya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Tetap saksikan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang perkembangan selanjutnya dan upaya penyelesaian yang diambil oleh pihak berwenang. Terima kasih. Baiklah, saya Amir Abdul Malik. Setelah menjelaskan tentang perkembangan sengketa lahan di SMP Negeri 7 Tanjab Timur oleh Oksan, aspek hukum mediasi oleh Gibran, dan tantangan terkait penjualan tanah oleh pihak ahli waris oleh Salman, mari kita fokus pada perbedaan antara keputusan Mahkamah Agung dan permintaan terakhir dari pihak ahli waris. Dalam konteks sengketa ini, putusan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh ahli waris sebelumnya telah menetapkan ganti rugi sebesar Rp470 juta. Poin penting di sini adalah apakah ahli waris akan mematuhi putusan MA secara penuh ataukah ada negosiasi lebih lanjut terkait besaran ganti rugi. Dari hasil rapat terakhir, terungkap bahwa ahli waris meminta 30-35 meter ke belakang tanah yang tidak akan diganti rugi, dan sekolah hanya diberikan akses jalan 6 meter. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana permintaan ini sesuai dengan putusan MA. Apakah ahli waris berhak untuk meminta lebih banyak tanah tanpa ganti rugi? Dan bagaimana implikasi terhadap luas lahan yang sudah diberikan ganti rugi sebelumnya? Perbedaan antara putusan MA dan tuntutan terakhir ahli waris menciptakan situasi yang rumit. Sebagai bagian dari mediasi, Pemda Tanjabtim harus mempertimbangkan kembali penyelesaian agar tetap sesuai dengan putusan MA, yang pada dasarnya telah menetapkan keadilan dan pembagian hak tanah. Namun, ada kebutuhan untuk penyesuaian tertentu. Bagaimana hal ini akan mempengaruhi proses mediasi dan apakah dapat menciptakan landasan bagi kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab oleh upaya mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Dalam proses mediasi selanjutnya, kita perlu memahami bagaimana peran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengelola dinamika ini.
Apakah mereka akan mempertahankan keputusan MA ataukah ada ruang untuk bernegosiasi tanpa melanggar keadilan yang telah ditetapkan oleh putusan MA? Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan ini, kita dapat melihat bagaimana mediasi dapat membawa kedua belah pihak ke tengah dan mencapai solusi yang memadai. Tetap bersama kami untuk memahami lebih lanjut tentang dinamika perundingan dan bagaimana pihak berwenang berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya Reza. Setelah Okzan membahas dampak pada dunia pendidikan, Gibran menjelaskan aspek hukum mediasi, Salman membahas tentang tantangan baru yang muncul, dan Amir menyoroti perbedaan antara putusan Mahkamah Agung dan tuntutan terakhir ahli waris. Mari kita fokus pada interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana Dinas Pendidikan Tanjab Tim meresponnya. Sebelumnya, keponakan pihak ahli waris datang ke Dinas Pendidikan Tanjab Tim dengan pertanyaan. Ini menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif selama proses penyelesaian sengketa. Dalam situasi seperti ini, peran Dinas Pendidikan sebagai perantara dan penyedia informasi yang akurat menjadi sangat vital. Namun, poin krusial yang perlu ditekankan adalah bahwa wewenang untuk menangani pertanyaan tersebut berada di tangan peradilan negeri. Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri karena Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa pihak ahli waris memahami sepenuhnya bahwa proses penyelesaian ini berada di bawah yurisdiksi pengadilan negeri. Ketika ahli waris mempertanyakan hal-hal tertentu, termasuk aspek-aspek teknis dan hukum, penting bagi Dinas Pendidikan untuk dapat memberikan klarifikasi yang komprehensif. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang putusan Mahkamah Agung dan detail hukum mediasi yang sedang berlangsung. Dinas Pendidikan juga harus dapat merespons dengan bijak terhadap tuntutan terakhir ahli waris yang mencakup perubahan terhadap ganti rugi yang telah ditetapkan oleh MA. Sejauh mana permintaan ini dapat diterima atau dijelaskan dengan bijaksana? Apakah ada ruang untuk bernegosiasi tanpa mengorbankan keadilan? Selain itu, dalam konteks pengembangan yang telah dilakukan di tanah sebelum pengajuan eksekusi atau penyelesaian tanah, Dinas Pendidikan perlu menjelaskan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi proses mediasi. Apakah pembangunan tersebut menciptakan perubahan signifikan dalam konteks sengketa dan bagaimana dampaknya dapat diminimalkan. Dengan menggali lebih dalam ke dalam peran Dinas Pendidikan Tanjab Tim, dalam dinamika sengketa ini kita dapat memahami lebih baik bagaimana komunikasi dan klarifikasi menjadi instrumen yang kuat dalam menciptakan solusi. Tetap saksikan video ini untuk melihat bagaimana pihak berwenang lokal berusaha memfasilitasi dan menjelaskan proses penyelesaian sengketa ini kepada pihak-pihak yang terlibat. Terima kasih. Demikian, kami telah mengeksplorasi secara mendalam perkembangan sengketa lahan di SMP Negeri 7 Tanjab Timur. Dari dampak pada dunia pendidikan hingga aspek hukum mediasi, tantangan, perbedaan pendapat, dan upaya penyelesaian diambil oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pengadilan negeri. Masing-masing dari kita, Okzan, Gibran, Salman, Amir, dan Reza telah berusaha mengurai kompleksitas sengketa ini dari berbagai sudut pandang. Kami berharap penjelasan dari kami dapat memberikan wawasan yang dapat mendorong pemahaman tentang upaya yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian yang adil. Terus ikuti perkembangan selanjutnya dari sengketa ini karena proses mediasi dan negosiasi yang berlanjut. Semoga hasil dapat membawa dampak positif bagi sekolah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat. Terima kasih atas perhatian Anda dalam menyimak materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.